Gue dulu mau pertanyakan, Van, kenapa gue harus bikin sabun gitu? Sabun kerajinan gitu loh. Gue emang suka seni sih, cuman kenapa harus sabun gitu? Iya, bener. Gitu kan. Bener sih. Tapi udahlah. Penting gak sih sekolah? Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo perseners, sekarang kalian sedang berada di 1% Podcast dalam format video. Dan sekarang kalian sedang ada di segmen obrolan Gen Z. Kita bakal banyak bahas topik atau isu seputar Gen Z. Nah, sekarang kita pengen bahas satu topik nih yang lagi ngetren banget. Penting gak sih sekolah? Yeah. Penting atau penting gak sih sekolah? Tidak penting. Ya, jadi sama kayak kopi ini, anak-anak Citayam itu sering nongkrong di SCBD. SCBD. Iya. Ya. Stasiun mana sih? Duku Atas ya? Iya. Di stasiun Duku Atas itu sering nongkrong, terus kayak ya banyak yang meresahkan katanya sih, karena sering buang sampah dan nongkrong rame. Tapi katanya itu jadi ruang publik juga. Akhirnya salah satu menteri, Sandiaga Uno ya, Mas Menteri Pak Sandi, itu ngasih beasiswa tapi ditolak. Tapi ditolak ya, gitu. Itu mungkin bridging dulu ya. Selanjutnya itu ada akun Twitter. Sebenarnya gue kenal sih, Van. Gue pernah satu kelas bareng dia, kelas online. Oke. Gitu ya. Dan sebut nama ya. Ya sebut nama aja. Oke. Raffi ya, @Raffi Filsafat kalau Ya, di Raffi Filsafat. Twitter gitu ya. Namanya Raffi Azami, kalau gak salah di Instagram gue juga follow sama dia gitu. Dia bilang, nggak bilang sih, dia masuk dalam mungkin kelas online ya. Di situ ada Oki Madasari, salah satu penulis favorit gue juga gitu. Dia bilang di situ pendidikan ya, atau mungkin sistem pendidikan kurang penting kayak gitu ya. Kurang penting karena menurut dia ada satu hal yang nggak make sense di dia gitu. Soal poin kedisiplinan dan lain-lain. Dari dua hal tadi juga gitu ya. Kritik soal pendidikan mungkin ya, atau sekolah gitu. Kita juga mungkin ngerasain gak sih, Van? Maksudnya apa yang kita dulu pelajari gitu ya di SMA bahkan kuliah gitu. Itu gak semuanya bisa relate di sekarang gitu. Kalau menurut lu gimana? Oke, sebenarnya ini bahasan yang relate banget ya sama 1%. Karena kita juga life school gitu kan. Kita mengatakan diri kita sebagai sekolah yang kita juga punya kurikulum. Silakan dilihat di layar atau di bawah gitu ya. Dan ini relate banget sih. Dan kasus Raffi Filsafat itu sebenarnya ramai banget ya. Kayak di Twitter banyak yang ngerujakin dia, banyak yang ngata-ngatain dia karena basically dia ngatain sekolah, bahwa sekolah itu nggak penting. Yang sebenarnya kalau tadi lu nanya pendapat gue, si Roy nolak beasiswa, Raffi juga dirujak gitu kan, karena dia kalau nggak salah nggak setuju rambut gondrong, nggak setuju juga harus masuk pagi dan lain sebagainya. Banyak lah argumennya, bahkan dia mau bikin buku gitu ya. Kalau menurut gue sih ya ada benernya sih. Banyak masalah hidup gue sekarang gitu ya, yang memang gak gue dapet di sekolah sih gitu. Sesimpel gimana sekarang gue manage duit gitu ya. Gue jauh dari orang tua sekarang kan, di Bandung udah harus manage duit dan lain gitu. Terus mungkin manage karir gue gitu kan. Terus mungkin sesimpel gimana gue ketemu orang dan ngobrol sama orang gitu, itu kan gak gue dapet di sekolah gitu. Nah, tapi kalau gue boleh point out satu kritik, satu problem yang ada di sekolah, ya basically mungkin gue bisa bilang kalau kita nggak belajar banyak hal penting sih di sekolah. Bukan berarti hal yang sekarang tidak penting gitu kan. Bukan berarti hal yang sekarang tidak penting. Tapi menurut gue ada banyak hal yang lebih penting gitu. Yang mestinya kita pelajari di sekolah. Tapi kita nggak belajar. Oh sesimpel ini sih. Gimana cara gue misalnya kalau berantem sama orang tua atau sama temen, penyelesaiannya gimana gitu. Gue nggak pernah belajar itu di sekolah. Ya gue dulu sering berantem sih pas SD SMP gitu kan. Terus juga kebetulan gue juga broken home gitu ya, di keluarga, di rumah. Terus kayak ya udah gitu. Dan banyak orang yang seperti itu kan, yang sering berantem, broken home dan lain sebagainya. Tapi kagak belajar di sekolah kan. Kita belajar di sekolah ya gimana cara ngitung lingkaran dan lain sebagainya. Yang sebenarnya bisa jadi penting. iya benar. Tapi menurut gue, kalau gue bisa memilah dan memilih yang mana yang lebih penting, ya gue akan milih knowledge komunikasi, cara nyelesain masalah gitu. Itu menurut gue jauh lebih penting dan lebih praktis ya.
Dan mungkin ya, yang lebih tepatnya lagi Van, mungkin gak relevan Van. Iya. Kalau menurut gua, mungkin bisa relevan gitu ya. Kalau misalnya dia tahu itu relevan gitu. Sedangkan kita nggak Iya, diajarin iya. gimana cara bisa relevan gitu kan. Iya, bahkan banyak orang yang menganggap belajar itu tidak penting gitu. Dan gue juga itu masalah sih menurut gue. Jadinya nggak ikhlas kan. Even kalau misalnya orang bilang, Van, Mark Zuckerberg juga DO kok. Ya dia DO kan udah kuliah. Iya. Bukan kayak sekolah dan lain sebagainya. Bukan kayak dia nggak jago juga gitu. Ya dia DO karena memang dia bisa kuliah. Tapi dia ada prioritas yang lebih penting. Makanya DO. Mungkin kalau dia tidak membuat Facebook, Mark Zuckerberg atau Bill Gates. Ya mungkin dia akan tetap kuliah gitu. Mungkin fisika, biologi, kimia itu relevan. Emang relevan, bener, Tapi relevan. kita nggak tahu bagaimana caranya supaya itu relevan gitu kan. Dan Yes. itu gue nggak dapat itu di sekolah sih. Dan kita nggak diajarin juga sama guru. Dan kalau kita nanya gitu ya, kok belajar ini gitu. Ya sudah, ini kan kurikulum gitu. Tidak boleh kamu melawan gitu kan. Ya, jujur ya sama Adi, gue kan sekelas. Dan kita tuh di kelas 10. Gue dulu sempet tuh mempertanyakan, kok biologi belajarnya kayak gini sih gitu. Gue lupa dulu gue mempertanyakan apa. Dan itu satu kelas, jadi satu kelas sampai dimarahin. Dan itu harus minta maaf sekelas cuy, gara-gara gue mempertanyakan suatu konsep gitu di biologi. Namanya gak usah gue sebut by the way. Gurunya siapa. Tapi jujur ya sekarang udah biasa aja sih. Dan gue juga nyadar bahwa gue ekstrim banget sih dulu gitu. Kayak sampai mempertanyakan depan kelas ya, itu juga mungkin caranya salah kali ya. Intinya unik ya, hal-hal unik dalam diri gitu ya. Mungkin kecerdasan, kepintaran gitu. Tapi gue ngerasa dulu di sekolah semuanya disamaratakan gitu ya. Kalau misalkan gue pernah ada meme ya, mungkin ntar juga bisa ditampilin sama editor gitu, ada meme, ada gajah gitu ya, terus ada semut, ada monyet, ada ikan, dan dia tuh disuruh manjat pohon yang sama gitu. Pasti beda-beda dong skillnya gitu kan, beda-beda cara mencapai pohonnya gitu, dan itu yang gue rasain di sekolah. Gue ngerasa kita buang-buang waktu. Sekolah berapa tahun sih? 12 tahun ya deh. Iya, bahkan kalau S2 25 tahun lu. Belum lagi kalau lu kedokteran. Lu sampai umur 30 lu sekolah gitu kan. Belum kalau lu cuti ya. Iya, belum kalau lu cuti, belum kalau lu gap year, terus lu gak privilege kan untuk bersaing sama orang yang bimbel gitu. Terus lu harus gap year atau lu gak punya duit buat sekolah gitu. 21, 22 ya? 22 kan. Lulus kuliah. Lulus kuliah. Tergantung. Oh iya, tergantung ada ya. yang gap year. Bener juga ya. Ada yang dipaksa orang tua, kamu harus lulus gitu. Iya gitu. Tapi rata-rata ya 20 sampai 23 kali ya. Terus stres gitu kan, akhirnya jadi dari 4 tahun jadi 7 tahun. Iya, belum QLC-nya, belum yang lain-lain. Iya, belum masalah stres dan lain sebagainya. Ya, banyak lah. Gue dulu mau pertanyakan Van, kenapa gue harus bikin sabun gitu? Sabun kerajinan gitu loh. Gue emang suka seni sih, cuman kenapa harus sabun gitu? Iya, bener. Gitu kan. Bener sih. Tapi udahlah. Kalau nggak salah 40 sampai 60% gitu guru itu nggak lolos sertifikasi, bro. Jadi kan sebenarnya kalau lu udah jadi guru, lu bisa join sertifikasi. Kebetulan emak sama bapak gua juga dosen. Dan kalau dapat sertifikasi lu dapat gaji lebih, ya kan? Dapat bonus gitulah ibaratnya. Tapi ini ada sekitar 40 sampai 60% di tahun 2016 atau 2017 itu nggak lolos, cuy. Nggak masuk KKM. Jadi bisa dibilang KKM ya? Apa standar? ya standarnya itu nggak masuk batas bawahnya. Mungkin guru-guru juga nggak diseleksi dengan baik, dan kalaupun sudah diseleksi dengan baik, mereka tidak mendapatkan gaji yang bisa jadi proper. Itu makanya gue nggak tahu lulusan pendidikan kayak banyak yang ngeluh kan sekarang honorer boleh ditunjukin juga kan di Twitter, honorer gaji 200.000 itu kayak. Oh iya sih, itu dari itu isu lama sebenarnya. Iya, gue nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu. Selain supply-nya kebanyakan ya, tapi kayak menurut gue itu masalah sih. Jadi udah masalah kualitas, kuantitasnya banyak banget tidak terukur, terus ribet dah. Gitu. Lagi kontroversi, gue nggak bilang mereka salah atau benar. ACT juga kan sekarang lagi kontroversi bansos. Tapi kalau lu mau lihat kasus korupsi sebenarnya di dunia pendidikan kan budgetnya paling tinggi ya di APBN, di anggaran pembelajaran itu ya banyak juga kok korupsi pendidikan. Orang kepala sekolah aja sempet ini kan kayak podcast gitu. Tempo ini. Iya, termasuk mungkin sekolah gue juga gitu ya. Apa sempat ada investigasi juga tentang korupsi. Jadi dana bos tuh kan dari dulu cukup kontroversial sebenarnya. Cuman mungkin sekarang gue nggak tahu ya kondisi sekarang karena gue nggak menelisik di sana juga. Tapi ya korupsi juga ada ngaruhnya sih. Jadi mungkin pemerintah sudah berusaha, tapi ternyata ketika ke bawah dananya nggak nyampe ke masyarakat, ya udah gitu. Kalau gini-gini aja, soalnya ilmu bisa didapetin di online. Orang juga ya karyawan 1% banyak juga kok yang lintas jurusan kayak Nandos gitu kan, Adi gitu. Ya, Adi jurusan matematika gulung kabel sekarang kan jadi video editor. Gitu. Chris HRD manajemen HR
Dia jadi ke teknologi, ngoding dan lain sebagainya. Kiki lulusan mana? Filsafat. Sosmed, ya kan? Sosmed. Gen Z banget gitu. Distribusi normal di society pasti kebanyakan yang mediocre atau yang normal people. Iya. Orang-orang yang ya udah gitu, ya sekolah, kerja, nikah dan sebagainya, dan itu tidak salah. Kita aja sempat bikin video filosofi hidup biasa aja kan. Yep. Itu nggak salah samsek. Dan buat mereka-mereka yang normal gitu, yang normal dalam tanda kutip ya, karena gue nggak bisa define what's normal juga. Tapi buat orang kebanyakan ya sekolah memang harus diikuti. Mungkin buat Raffi kebetulan aja pinter gitu, mungkin ada privilege tertentu, mungkin belajar filsafat kan bareng lu tadi dan lain sebagainya. Tapi buat orang banyak kayaknya kalau sekarang mau keluar dari sistem ini itu susah sih. Mungkin juga yang lain nih presenters dengan Gen Z ini ada mungkin yang kesel gitu ya. Ini kritik-kritik nih gitu. Nggak kasih solusi gitu. Jadi tenang ya. Nanti di ending kita bakal ngasih solusi gitu. Jadi kita bakal coba bahas kritika dulu gitu. Betul. Ya. Betul itu. Tenang, jadi kita nyinyir dulu di awal gitu ya. Teman-teman harus dengerin dulu, nanti kita kasih solusinya. Gitu. Ya, oke. Semoga aja memang tepat buat teman-teman lah. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.